Lur, selamat datang di Ngidul Ngalobumu film jadul. Yo, opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik mana ambek aku Icang ya, seperti biasa. Sebelum-sebelumnya kita udah mengalor ngidul film-film yang serius. Jadi kali ini kita agak nyantai dikit lur. Film ini bergenre komedi romantik fantasi yang berjudul 13 Going on 30. Film ini bisa jadi inspirasi buat kalian yang pengen hidupnya sempurna. Padahal nggak ada yang namanya hidup sempurna. Hidup itu yang penting bahagia dan cukup. Cukup punya kapal pesiar, rumah 5, mobil 5, apartemen 5. Ya pokoknya cukup aja. Bercerita tentang seorang gadis bocil berumur 13 tahun yang merasa hidupnya penuh keterpurukan. Dia ingin menjadi wanita berumur 30 tahun yang cantik dan sukses. Lalu tiba-tiba semua permintaannya dikabulkan. Awalnya sih menyenangkan, tapi tidak semudah itu Marimar. Sebelum lanjut kita pantun dulu seperti biasa ya. Buteco lambene nyinyir, monggo sekeca akan nyir. 30 and flirty and thriving. Jenna, seorang gadis culun berumur 13 tahun, mendapatkan foto katalog sekolah yang ya bisa dilihat sendiri lah ya. Jenna memiliki sahabat bernama Matt yang hobi fotografi dan sama culunnya. Lalu datanglah geng gadis populer bernama Six Chick yang diketuai oleh Lucy. Mereka ternyata tidak bisa datang ke pesta ulang tahun Jenna. Begitu pula dengan Chris, cowok yang ditaksir sama Jenna. Mereka beralasan harus mengerjakan tugas sekolah. Dengan senang hati Jenna akan mengerjakannya agar mereka bisa datang ke pestanya. Jenna sangat terobsesi bergabung dengan Six Chick agar bisa jadi cewek populer. Bukan hanya sahabat, Matt ternyata tinggal di sebelah rumah Jenna. Jenna pun berdandan layaknya wanita dewasa. Dia sangat ingin seperti mbak-mbak model di majalah Poise yang berumur 30 tahun, cantik dan juga sukses. Karena Jenna membenci hidupnya di umur 13 tahun ini. Matt datang memberikan hadiah miniatur rumah yang sudah dibuatnya selama 3 minggu dan juga mainan debu permohonan, di mana tertulis mainan ini bisa membuat keinginannya menjadi kenyataan. Six Chick akhirnya datang, begitu pula dengan Chris dan teman-temannya. Jenna pun mendadak bersikap kasar ke Matt agar dia bisa diterima di geng Six Chick. Lucy mengajak Jenna bermain 7 menit di surga, di mana Jenna akan menunggu di dalam lemari dan Chris akan masuk untuk melakukan apapun yang dia mau selama 7 menit. Mau aja pokoknya si Jenna ini lur, iya aja udah. Tapi ternyata ini hanyalah akal bulus Lucy dan kawan-kawan yang cuma ngambil makanan dan pergi dari sana. Matt pun masuk ke dalam lemari dan betapa kagetnya Jenna yang tahu jika itu bukanlah Chris. Jenna mengira semua pergi karena ulah dari Matt. Jenna pun semakin muak dengan kehidupannya dan berharap benar-benar bisa menjadi wanita dewasa berumur 30 tahun. Lalu yang terjadi... 30 and flirty and thriving. Flirty and thriving. 30 and thriving. Keinginan Jenna dikabulkan. Dia sudah berumur 30 tahun, cantik, seksi dan juga sukses. Apartemen mewah itu juga milik Jenna dan dia juga habis beraselole dengan seorang atlet hoki ternama yaitu Alex. Jenna yang panik dan kebingungan kabur dari sana dan tiba-tiba Lucy sudah menjemputnya di luar. Lucy sudah menjadi sahabatnya. Jenna pun terpaksa masuk ke mobil karena tidak ingin bertemu dengan Alex. Lucy menjemput Jenna karena mereka akan rapat 10 menit lagi. Jenna sudah bekerja sebagai editor eksekutif di majalah Poise. Jenna pun meminta tolong asistennya bernama Arlene untuk mencari tahu keberadaan Matt. Kepala editor Poise bernama Richard tidak suka dengan desain sampulnya karena Poise selalu kalah penjualannya dari pesaing berat mereka yaitu Sparkle. Jenna yang masih kebingungan dengan apa yang mereka bicarakan izin pergi ke toilet dan dia masuk ke dalam ruangannya, di mana ternyata Jenna memang berpacaran dengan Alex, bahkan dia juga berteman dengan Madonna dong. Lalu Arlene datang dan mengatakan jika ibu Jenna tadi menelponnya. Arlene juga sudah mendapatkan alamat apartemen dari Matt. Tanpa basa-basi, Jenna langsung mendatangi apartemen sahabatnya yaitu Matt. Awalnya Matt tidak tahu jika itu adalah Jenna. Jenna merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak ingat kehidupannya setelah ulang tahun ke-13 dan meminta Matt membantunya mengingatnya. Tapi Matt bilang jika dia tidak bisa membantunya karena mereka sudah tidak pernah bertemu semenjak lulus SMP. Makin oleng lah ya kan Jenna karena tahu Matt bukan sahabatnya lagi.
Matt berusaha menenangkannya dan akan mengantarnya pulang. Dalam perjalanan, Matt bilang bahwa mereka sudah melalui jalan yang berbeda dan sama sekali tidak pernah bertemu. Matt pun bilang jika dulu Jenna akhirnya berkencan dengan Chris dan menjadi prom queen. Jenna juga bergabung dengan Six Chick dan bahkan menjadi ketuanya. Lalu Jenna mendapatkan telepon dan akan dijemput limosin untuk datang ke pesta kantornya. Kini Jenna benar-benar menikmati hidupnya yang sangat sempurna. Jenna memiliki banyak koleksi pakaian, tapi tetap aja dandannya kayak anak 13 tahun. Di dalam lift Jenna berkenalan dengan tetangganya bernama Becky. Becky pun heran kenapa Jenna mendadak jadi ramah ya. Di dalam pesta orang-orang pesan alkohol, Jenna doang yang pesan lemon. Harusnya kan pesan just juice lebih enak. Banyak tamu yang sudah pulang karena pesta yang membosankan. Lalu datanglah Trish, kepala editor Sparkle. Trish datang cuma buat nyindir majalah Poise karena selalu kalah dengan Sparkle. Richard pun semakin yakin nama Poise akan semakin jatuh jika semakin banyak orang yang pulang dan tidak ada yang berdansa. Jenna pun memiliki ide brilian. Dia meminta DJ memainkan lagu kesukaannya yaitu Keke Bukan Boneka. Bukan dong, lagu Thriller dari Michael Jackson. Matt ternyata datang ke pesta itu. Jenna pun mengajaknya untuk berdansa bersama dan pesta kembali meriah. Hari demi hari Jenna menikmati keindahannya di umur 30 ini. Ketika Jenna bertemu dengan Lucy di bar, Lucy bilang ada pria seksi yang sedang menatapnya. Jenna pun mengerti maksud Lucy dan mendatanginya. So do you want to go out sometime? We're gonna take off now. Time to go. Mbak Jen, mohon maaf Mbak, bukan yang bocil TikTok Mbak, yang satunya Mbak, itu pedofil namanya. Lalu Matt tidak sengaja bertemu dengan Jenna. Matt ternyata sedang bersama tunangannya yaitu Wendy. Alex pun juga datang dan Alex mengajak Jenna kencan di rumahnya. Jenna yang langsung dikecup merasa kegelian karena nggak biasa. Alex pun melakukan tari striptis agar menaikkan gairah Jenna, yang ada malah jijik ya kan. Keesokan harinya Jenna semakin bersahabat dengan Becky. Di kantor, Richard mengatakan jika penjualannya menurun sampai 600.000 eksemplar, sedangkan Sparkle terjual hampir 1 juta. Perusahaan pun meminta Richard mendesain ulang majalahnya agar bisa mengalahkan Sparkle. Jenna meyakinkan rekan-rekannya bahwa dia akan menemukan ide desain yang sangat menarik. Arlene pun memberitahukan pesan penting dari banyak orang yang memaki-maki Jenna karena sifatnya yang sangat buruk. Lalu datanglah Pete yang tiba-tiba mencipoks Jenna. Padahal Pete ini suami dari teman sekantornya Jenna, tapi bisa-bisanya mereka bermain belakang dong. Jenna yang pergi dari ruangan mendengar pembicaraan Lucy yang sudah muak dengan Jenna. Lucy diam-diam mendesain ulang sendiri dan ingin menjatuhkan karir Jenna. Jadi gini lor, meskipun semua impiannya telah tercapai, Jenna akhirnya tahu bahwa selama ini dirinya yang di umur 30 telah membuat banyak orang benci padanya karena kesombongannya, penuh tipu muslihat demi karir dan hanya peduli dengan dirinya sendiri. Kelihatan dari awal Jenna yang mecat karyawan setelah mengambil idenya, merendahkan orang-orang di sekitarnya, nggak pernah ngobrol sama tetangga dan orang tuanya, main belakang sama suami temen ya, dan pastinya melupakan sahabatnya yaitu Matt. Dalam kegalauan, Jenna mendatangi apartemen Matt untuk mengajaknya jalan-jalan. Matt ternyata akan menikah 2 minggu lagi. Jenna pun bertanya apakah Wendy benar-benar belahan jiwanya. Matt bilang jika selama ini dia tidak pernah merasa merinding di dekat seorang wanita semenjak kehilangan gadis yang disukainya waktu SMP. Maksudnya Jenna di sini lur. Jenna pun memaksa Matt untuk menceritakan kronologi kenapa mereka sudah tidak bersahabat lagi. Matt akhirnya cerita jika dulu ketika Jenna keluar dari lemari, Jenna melempar rumah yang sudah dibuat Matt dan setelah itu tidak pernah mengajak Matt berbicara. Jenna pun meminta maaf, tapi Matt bilang itu sudah berlalu dan tidak perlu diungkit lagi. Jenna bilang jika dirinya yang sekarang bukanlah orang yang baik dan Jenna pun memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Cool it off before you burn it out. You got so much to do and slow down. Doing fine, you can't
Jenna menangis melihat kondisinya yang sekarang. Lalu kedua orang tuanya sudah kembali dari Karibia dan betapa senangnya Jenna bertemu dengan mereka. You're right. You're right. Jenna bertanya ke ibunya apakah dia ingin kembali ke masa lalu dan memperbaiki kesalahannya. Tapi ibu Jenna bilang tidak, karena jika dia tidak melakukan kesalahan, maka dia tidak akan pernah belajar untuk melakukan hal yang benar. Jenna pun hanya tersenyum dan kembali ke kantornya. Jenna sudah memiliki ide bagaimana desain ulang majalah Boys. Jenna juga sudah tidak mempedulikan Lucy yang mendesain ulang dengan idenya sendiri. Jenna menyewa jasa Matt sebagai fotografer majalahnya selama seminggu. Masalahnya, karya Matt bukanlah tipe majalah Boys, tapi justru itulah yang diinginkan oleh Jenna. Exactly. All right. Very good. Who gets Francis? I've got someone waiting to. Well, this is just the beginning. Why can't I breathe whenever I think about you? Whenever I think about you. Ide sampul majalah Jenna bertema retro, sesuai keahlian dari Matt. Seminggu pun sudah berlalu, sesi pemotretan juga sudah selesai. Jenna mengajak Matt membeli Razzles, jajanan favorit mereka saat masih SMP. Matt sangat senang bisa bekerja bersama Jenna. Jenna pun mengatakan jika Matt adalah pria paling baik yang pernah dia kenal. Jenna menceritakan malam romantisnya ke sahabat-sahabat barunya yaitu Becky dan kawan-kawan. Jenna benar-benar mencintai Matt bahkan sampai bulu-bulunya merinding. Heartache to heartache. We are young. No one can tell us we're wrong. No promises, no defense. Kini Jenna dibantu oleh Arlene dan Tracy. Di lain tempat, Wendy mendatangi Matt dan mengajaknya makan. Tapi yang Matt pikirkan saat ini hanyalah Jenna. Jenna meminta waktu ke Richard sampai jam 5 sore untuk menunjukkan hasil desainnya. Lucy pun mempresentasikan hasil desainnya yang bertema gotik dan terlalu aneh. Sudah pasti desainnya ditolak mentah-mentah oleh Richard. Kini giliran Jenna yang mempresentasikan desainnya. Desain yang sangat natural, sangat hidup dengan beragam ekspresi di dalamnya. I know this is different. Who are these women? I don't recognize any of them. I want to see. Let's put life back into the magazine and fun and laughter and silliness. Jenna pun sangat senang desainnya diterima dan dia bersiap-siap kencan dengan Matt. Lalu Lucy diam-diam masuk ke ruangan Jenna dan menemukan surat dari Sparkle untuk Jenna. Lalu dia pun menelpon Trish, kepala editor dari Sparkle. Ada apa gerangan? Setelah itu Matt datang untuk mencari Jenna, tapi Lucy bilang jika Jenna berubah haluan mencari fotografer yang lebih profesional. Dengan liciknya Lucy bilang jika foto Matt bisa ditampilkan di katalog dan memintanya menandatangani surat rilis. Ketika Jenna sampai di apartemen Matt, Wendy sudah ada di sana karena mereka sedang bersiap-siap untuk pernikahannya esok hari. Keesokan harinya di kantor, Richard memberikan kabar bahwa meeting dengan direktur perusahaan dibatalkan karena ternyata Lucy sudah menjadi kepala editor dari Sparkle dan mempublikasikan desain Jenna di website Sparkle. Semua itu bisa terjadi karena Matt sudah menandatangani surat rilis fotografi dari Lucy. Ternyata isi surat Sparkle di laci Jenna adalah sebuah perjanjian. Jika Jenna berhasil membantu Sparkle mencapai penjualan 1 juta kopi, maka Jenna dijanjikan menjadi kepala editornya. Jadi Jenna ini dulunya berbuat curang dan membocorkan rahasia perusahaan Boys ke Sparkle agar dia bisa menjadi kepala editor di Sparkle. Tapi sekarang Lucy lah yang mengambil alih perjanjian tersebut. Jenna pun terkejut mengetahui dirinya yang dulu sejahat itu. Tapi Lucy juga sangat licik meminta tanda tangan Matt tanpa sepengetahuannya. Lucy pun pergi meninggalkan ruangannya dan bergabung dengan Sparkle.
Jenna yang teringat dengan Matt langsung mendatangi rumahnya. Di dalam taksi, ternyata babang drivernya adalah Chris. Chris meminta nomor Jenna, tapi Jenna tidak menggubrisnya dan langsung berlari ke rumah Matt. Diam-diam Jenna menyelinap ke kamar Matt saat pernikahan akan dimulai. Jenna ingin meluruskan bahwa apa yang dikatakan Lucy tentang dirinya adalah suatu kebohongan. Jenna bilang bahwa dirinya bukanlah orang yang buruk seperti dulu. Jenna yakin di dalam hati Matt, wanita yang benar-benar ingin dinikahinya adalah Jenna. Matt pun bilang jika beberapa minggu ini memang ada suatu perasaan di dalam hatinya, tapi di beberapa hari terakhir, Matt menyadari bahwa mereka harus melanjutkan jalannya masing-masing. Matt sudah memilih Wendy. Ternyata Matt masih menyimpan rumah yang dibuatnya dulu. Jenna pun ingin membawanya pulang. Jenna sangat bahagia melihat sahabatnya akan menikah, dan Jenna sangat mencintai Matt. Sambil menahan tangisnya, Matt juga bilang jika dia akan selalu mencintai Jenna. Jenna menangis melihat rumah itu. Dia tertunduk dan berharap bisa kembali ke umur 13 tahun. Lalu yang terjadi... Harapan Jenna dikabulkan. Dia sudah kembali ke umur 13 tahun tepat ketika Matt akan masuk ke dalam lemari. Jenna pun sudah tidak takut dengan Lucy. Lalu akhirnya mereka berdua menikah dan bahagia. Buyar, kalau ente-ente semua mau nggak balik ke masa lalu atau ke masa depan, Lur? Film yang sangat-sangat imajinatif ya. Si Jenna di film ini diberikan kesempatan melihat hidupnya ketika dia sudah dewasa. Dan akhirnya dia mengerti bahwa kesempurnaan tidak selamanya baik. Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Jadi janganlah kamu mempedulikan omongan orang. Kamu hanya perlu mencintai dirimu sendiri dan apa yang kamu miliki. Luar biasa kutipan album film kali ini ya. Ya wis, aku Icang undur diri. Matur nuwun sekali dan sampai jumpa lagi.